الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Jadi awal-awal itu saya tapi tak telah ingat ya, itu nggak salah kita ziarah itu berapa bis, 1 bis apa 2 bis ya awal-awal itu. Terus berkembang. Nah waktu itu kita belum sampai, Ikhwan tuh belum sampai di luar pulau masih ya Ikhwan. Hasil kekompakan yang mendapatkan ridho dari Allah dan dapat berkah dari Allah. Maka kita buktikan hasil kerja itu. Ya, nah, Abah telah menugaskan saya untuk Indonesia bagian timur. Ya, kita mulai merintis, mulai 1 bis, 2 bis, 3 bis. Waktu itu cuma di Indonesia aja, belum sampai di luar negeri, di luar pulau belum. Kita merintis di situ. Ya kita laksanakan aja sesuai dengan apa perintah Allah. Ya itu kan sudah ada janji Allah, barang siapa mengamalkan yang ya ketahui nanti Allah tambah semuanya. Jadi bukan kita yang nambah. Asal kita tujuannya ilahi, ya toh, semata-mata untuk Allah. Bukan semata-mata cari duit, bukan. Kalaupun ada duitnya lebihnya ya dari Ikhwan ke Ikhwan lagi kan dia. Kita bisa pakai untuk memfasilitasi syiar kita dan sebagainya. Nah, itu kita buktikan. Nah, dulu cuma sampai di Madura pertama itu. Madura dulu. Sampai ke Kalimantan, Makassar. Sekarang sudah ada Irian. Sudah ada Irian, Malaysia, Malaka, udah ikut nanti ziarah. Ya toh, nah, Ambon kan itu, terus apalagi Sulawesi, Kalimantan, ya Medan ada itu, sama apalagi Jambi. Ya kita buktikan, ya, ini loh guru besar kita, Syekh Kiai Ahmad Sobir Tajul Arifin radhiyallahu. Silakan merapat ke B1. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Pelaksanaan Ziarah Wali Songo 2025 ini adalah hasil dari kerjasama dan semangat gotong royong seluruh keluarga besar MDTKN Benteng Suralaya. Tahun ini kita melaksanakan kegiatan Ziarah Wali Songo tahun 2025 yang melibatkan 1.500 peserta baik wanita maupun pria dari berbagai penjuru seluruh Nusantara, dan ada negara tetangga, event dari negara tetangga yaitu dari Malaysia. Rangkaian ziarah ini berlangsung selama 4 hari. Hari pertama kita ke Sunan Derajat. Setelah dari Sunan Derajat kita muncul ke Sunan Bonang di Tuban. Kira-kira sampai di Tuban sekitar jam 12. Setelah itu kita lanjut menuju ke Sunan Kudus. Nah, di Sunan Kudus pada sekitar jam 18.00 setelah selesai melaksanakan ziarah, lalu kita istirahat di tempat yang sudah disediakan. Lalu pada hari Jumat melaksanakan kegiatan di Sunan Muria. Nah, selesai Sunan Muria, sambil menunggu sholat Jumat, kita standby di Sunan Kalijogo dan dilanjutkan ke Sunan Demak. Selesai dari Sunan Demak, lanjut ke Cirebon, istirahat di Cirebon. Paginya kita melaksanakan ziarah di makam Sunan Gunung Jati dan Setoha. Lanjut ke Suryalaya, itu di hari Sabtu. Selesai dari Suralaya, langsung kembali ke Cirebon dan istirahat. Esok paginya, hari Minggu pagi, kita langsung pulang menuju Surabaya. Tantangan dalam teknis ini sangat besar dan kompleks ya, karena banyak kita harus membutuhkan koordinasi dengan driver, dengan wilayah, dengan kepolisian, dengan pihak makam dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, tahun 2025, MDTKN Majelis Dzikir TKN Benteng Suryalaya kembali dapat menyelenggarakan event Ziarah Wali Songo untuk yang ke-36 kalinya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kegiatan ini berlangsung secara bertahap, diawali dengan berziarah kepada Syekhona Holil di Bangkalan, kemudian makam Sunan Ampel, dan dilanjutkan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri di Kabupaten Gresik. Salah satunya hikmahnya dari ziarah kubur itu, pertama-tama ya karena kita itba pada guru, ya kita meniru guru kita. Mengasih Abah itu sampai lumpuh pun, sampai lumpuh total masih ziarah. Saya tidak pernah ikut ziarah sama Abah, gitu. Saya ngikut cuma kalau Abah datang ke Madura, ke Ampel, paling-paling saya jemputnya mulai dari Tuban. Nah, karena kita pada maksud itu juga kita masih nggak ngerti, belum paham betul apa ziarah itu. Saya kira seperti orang-orang biasa ziarah-ziarah. Dan lagi kondisi ekonomi kita juga orang-orang ini ya. Dan waktu itu memang belum banyak juga. Nah, setelah kita mempelajari apa sejarah itu, ternyata nggak sembarangan orang ziarah itu. Tidak sekedar kita ziarah ke makom, minta barokah, minta ini, nggak bisa. Semuanya itu sesuatu harus dikaji dulu, kemudian nggak ikut-ikutan. Apa maksudnya, apa tujuannya, manfaatnya apa. Dan kita ini kadang-kadang karena kita banyak juga orang yang mencela orang ziarah dari saudara-saudara kita yang muslim yang lain. Katanya minta sama kuburan, katanya minta sama orang yang sudah mati. Nah, kita nggak mau itu sampai diucapkan kepada kita, sehingga kadang menjadi bimbang dan ragu. Ternyata kita kaji, kita perdalam, ya kita tidak seperti itu, tidak sebodoh itu. Kalau yang lain kita nggak tahu yang ziarah itu, tapi kita sendiri makanya saya nggak mau melakukan sesuatu yang belum punya pengetahuan. Makanya saya nggak mau ikut-ikut dulu, saya kaji dulu, baik manakib pun saya kaji dulu, saya nggak mau dulu manakib.
Taman pun enggak. Saya kaji dulu. Saya enggak mau ikut-ikutan. Supaya saya tahu, supaya kalau kita tahu persis kan ada termotivasi dengan ya. Iya, belum ada wakil talqin satupun di sini. Kiainya juga enggak ada. Mubaliknya juga enggak ada. Belum ada. Ya saya cuma ya ceramah-ceramah ini baru kita 15 tahun itu saya belum apa-apa. Ya, misalnya masih belajar terus memahami sesuatu untuk coba. Yang ikut itu setahun itu sekali satu orang setahun. Padahal saya sudah ditegur sama beberapa kali tentang manakib, ziarah, bahkan nisuk saban kita nggak ngerti dulu, nggak pernah nisuk saban saya itu dulu. Setelah disuruh aja kejebak saya gitu, loh apa ini? Kayak banyak. Ya toh. Jadi waktu itu saya terus menggali terus gitu ya. Walaupun saya dalam posisi spiritual saya itu 1 minggu sudah terbuka gitu ya. Tapi saya tetap nah, jadi tidak begitu aja ya kita mengikuti. Saya nggak suka ikut-ikutan tuh masalahnya. Kadang-kadang saya ikut sebentar kepingin tahu aja, oh ini salah ini. Iya, ya itu orang-orang yang ngurusi juga sebetulnya. Kita aja itu masalahnya gitu ya. Yang diingat, yang hidup apa? Oh ini Haji Subali, Haji Bimo. Terus apa? Pak Nawir hari ini. Kurang pencetakan sama Pak Munib. Ya. Nah, Haji Suri. Kita enggak mikir ini banyak, mikir sedikit enggak mikir itu. Perjalanannya gimana enggak mikir, pokoknya dalam perjalanan itu kan nanti dapat kita bisa evaluasi gimana supaya orang lebih nyaman, lebih tenang dalam berjalan. Dan buat pengertian yang paling penting di kuburan itu saya sudah berikan pelajaran dulu orang ke kuburan. Nah, orang rata-rata jangan sampai kesannya itu minta sama kuburan. Buat apa minta sama kuburan? Saya tidak minta sama orang minta kuburan, saya tidak minta kepada orang yang mati. Kalau tentang ziarah, ya alhamdulillah, kebetulan saya pelaku mulai awal. Saya sama istri saya itu karena masih belum punya pengalaman, sehingga saya itu mengawal bis. Saya naik bis jurusan luar kota, ya, namanya bis Lina Jaya. Itu ngambilnya antara Kediri sama Tulungagung, namanya bis. Sopirnya namanya Pak Sulaiman. Isinya, seatnya itu isinya 53, diisi 67. Jam 12:30 malam baru datang. Kami kawal sampai menuju ke Sidotopo, benteng belum ada. Satu bis saja? Satu bis saja. Tahun 1990. Saya langsung panitianya gitu. Mulai bis Lina Jaya. Terus mulai habis itu bis Havana. Bis Havana itu 2 bis, terus mobil kecilnya 22 unit. Setelah itu, yaitu bisnya bis Harapan Jaya. Bis Harapan Jaya mungkin sampai kisaran 5-6 tahun. Kalau bis Havana itu garasinya di Gunung Sari. Itu ya, itu dulu. Nah setelah itu kami menyewa bis Akas 4.
Itu kalau lebih 15 sampai 17 tahun itu. Bisa ke-4 itu. Nah terakhir ya Pandawa. 78 ini, itu yang 87 itu yang terakhir. Sampai hari ini. Kalau ziarah ini diawali dengan niat baik, diawali dengan kita sami'na wa ata'na kepada guru. Mudah-mudahan rasa happy zahiran wa batinan itu insya Allah terwujud. Insya Allah itu apa ya, kita merasakan. Kenapa ya? Orang dibiarkan begitu saja ikut ziarah. Dengan orang mengikuti ziarah yang dipandu tadi disampaikan, dipandu oleh seseorang yang sangat punya kapasitas, yaitu guru mursyid, itu guru kita Bali. Jadi sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Kenyamanannya, kekhusyuannya gitu ya, rasa kenikmatannya itu sangat berbeda. Gitu. Jadi mulai dari bis Lina Jaya, mulai bis Hapana, mulai bis Harapan Jaya, mulai bis Akas 4 sampai ke Pandawa ini, insya Allah kita selalu rasa happy. Selalu rasa happy. Kalau nggak happy, mungkin kita sudah putus di tengah jalan, atau kita ogah-ogahan, kita nggak mau ikut lagi. Gitu ya. Terbukti sampai hari ini, sampai yang ke-36 tahun ini, kita tetap ya mudah-mudahan aja masih diberi rasa senang, diberi rasa oke, diberi rasa nyaman di dalam berziarah. Sehingga rasa nyaman itulah yang mendorong kita untuk selalu antusias untuk mengikuti ziarah dari tahun ke tahun. Sampai kapan, wallahu alam, kita tidak tahu. Hanya bahwa guru kita aja yang sebegitu, sampai kondisinya begitu, dia tetap melaksanakannya. Apa dibalik itu kok sampai Albert serius? Karena salah satunya yang boleh lihat dalilnya itu Rasulullah itu setiap 100 setiap setahun sekali beliau itu dia mengunjungi makam Baqi itu, setiap makam-makam pahlawan itu tadi. Ya itu. Sekaligus beliau bukan sekedar hanya mengunjungi, beliau itu berdialog, malah itu dialognya itu salah satunya menanyakan apakah yang dijanjikan Allah kepada kalian yang sudah syahid ini sudah diterima. Beliau menjawab, kami menerimanya, bahkan kami bergembira, juga mengharapkan selanjutnya sahabat-sahabat yang lain itu bisa mengikuti jejak ini. Ya toh. Jadi beliau menunggu, bahkan dalilnya ziarah itu aja kan kita ini akan menyusul lah. Dalam keadaan menyusulnya itu ya harus syahid gitu ya. Bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang terdahulu. Itu satu informasi yang menggembirakan bagi orang yang berziarah. Jadi ziarah itu banyak sekali hikmatnya. Ada salah satunya juga ziarah itu untuk supaya kita bisa mengingat mati. Selain mendoakan orang-orang yang telah ya mendahului. Ya, keyakinan kita bahwa kita ini nggak syirik. Justru arah kita ini kita ajak silaturahmi kepada seluruh orang-orang yang berjasa. Ya, nggak main-main. Orang pahlawan dunia aja, pahlawan perang aja di setiap tahun diziarahi, mau wali-wali dijarnoai yang menyelamat bukan di dunia sampai ke hari, cuma masalah di negaranya atau selamat ini sampai akhirat kok tak di. Jadi saya itu bukan datang sama orang mati, bukan datang minta sama kuburannya. Nah makanya bahayanya orang kalau dia itu berziarah, nah itu nanti bisa kultus. Kalau nggak punya zikir hifz mujad ini, kalau nggak paham. Ya Syekh, kami datang. Assalamualaikum, ahli kubur. Kita salam kepada beliau. Nah, setelah datang kita minta istilahnya tunjuk petunjuk, paling tidak kita kepingin meneruskan perjuangan sampai
Walaupun kita kecil-kecilan. Ya toh? Kalau berjuang tuh mau kecil mau besar kan podo berjuang. Gitu. Walaupun kita kecil kan, kita minta apa yang diberikan Allah kepada sampean sehingga sampean itu hebat, luar biasa. Tolong kami diberi juga. Tolong kami diberikanlah sebagian untuk meneruskan. Nah, loh, apa kok jalur aku nang Allah? Kan ada warisan buat saya. Sama orang tua saya, orang termasuk guru saya. Saya minta warisan dari sampean. Yang dititipkan Allah sama karena sampean gak kanggo mani ya tinggal sing terusno sih sampean wong tua gak kanggo mani hartane anake kon terusno mbok perusahaane mbok apa kan gitu. Nah, jadi saya punya dua nanti. Yang dari Allah dapat, dari waris sampean dapat. Yang dari belajar saya dapat, dari Allah dapat yang diberikan langsung kepada Allah kepada sampean karena wali itu punya dua pengetahuan. Makanya dikasih dengan ulama itu pewaris itu dia punya ilmu yang sudah didapatkan, yang belajar, dapat juga waris yang ilmu yang tidak belajar. Nah itu dikatakan ilmu laduni atau karomah. Yang dibuat untuk sesuatu yang di rata-rata yang manusia sudah tidak mampu, logika tidak mampu, semua kekuatan tidak mampu. Itu kalau Abah ziarah itu ya banyak yang ikut juga sampai 20 bis. Belum lagi yang ikut yang liar-liar itu. Abah-abahnya lewat Semarang, Iwan Semarang ikut pakai mobil. Lewat mana ikut, jadi banyak sekali. Saya meniru Abah dulu karena Abah itu disiplin betul. Dan hampir banyak nggak diikuti orang sampai sekarang. Kedisiplinan Abah ziarah itu. Banyak nggak diikuti orang itu. Dia itu bikin schedule dulu. Ya tuh. Tanggal sekian, schedule-nya jadi persis. Tidak pernah merubah schedule itu. Dan kita diberi itu dulu untuk supaya tahu apa ini ada di mana, jam sekian. Jadi kita menyiapkan fasilitasnya juga bisa tepat. Kadang-kadang Abah setelah ngasih kecil ngirim orang juga lagi ke sini untuk melihat persiapannya itu sudah siap apa enggak. Sampai gitu Abah. Jadi nggak asal-asalan Abah. Sangat. Kadang-kadang Abah minta dikawal polisi. Insya Allah saya rasakan saya mendapatkan itu. Gak bisa tahu rasanya. Ya wong aku bodoh kok sok ceramah. Aku bodoh karo dalil. Kan gitu ya. Kan terasa itu. Kali saya memang keluarangan pondok suruh kabeh. Ya toh, istilahnya seperti Nabi itu ya umi, tahu kan berarti full dari Tuhan dapatnya gitu ya. Makanya saya full kepada Abah itu full dari Abah saya. Karena saya nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa. Jadi saya mulai nol dididik Abah itu sampai Abah memberi tugas kepada saya. Dan nggak mungkin masa seorang mursyid yang kamil itu menyuruh saya, masuk di Madura, masuk di pokoknya terus suruh sampai keliling semuanya masuk. Saya usul 10. Pertama saya usul waktu Abah itu 20 wakil talqin, saya terima semua. Abah Ali menyampaikan bahwa kita ini bertoriko itu berguru. Guru itu adalah sosok kitab yang sebagai panduan dan sebagai panutan. Jadi guru itulah sebagai pionir, sebagai cermin untuk bisa kita itibai.
Karena di situ ada guru. Nah guru itu kebetulan Pangersa Abah Anom almarhum itu sampai lumpuh itu beliau masih tetap melaksanakan ziarah. Bali sedikit yang saya rekam, yang boleh saya memahami bahwa satu itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang betul-betul menghidupkan agama, khususnya di Pulau Jawa, khusus. Jadi jasanya Wali Songo itulah para beliau-beliau itu dengan susah payah dan sangat hebatnya lagi, gitu ya. Orang di tanah Jawa ini masih animisme, masih Hindu Buddha, masih tidak punya agama, ya. Terus dirubah akidah itu tuh sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Dengan dasar Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan dasar kasih sayang itu, sehingga Islam itu masuk khususnya di tanah Jawa ini tanpa konfrontasi, tanpa satu fight, tanpa adanya peperangan, tapi menimbulkan sebuah kecintaan kepada agama itu. Kenapa? Karena para aulia-aulia ini khususnya di Wali Songo itu beliau itu apa kesukaannya kearifan lokal itu? Apa yang disukai di situ? Oh budaya, apa budayanya? Masuk di dalam budaya itu. Sehingga dakwahnya itu lewat budaya. Nah dengan di situ budaya itulah sehingga dia merasa tidak tersakiti, dia merasa tidak tersinggung, dia merasa seolah-olah dia merasa nyaman, tidak dininak bubukan sehingga dia merasa nyaman, terus ikutnya itu ikut dengan happy gitu ya. Tahun 92. Jadi itu kira-kira 33 tahun yang lalu. Saya baru jadi ikhwan setahun lah. 92-nya itu tahun berikutnya ada ziarah. Ziarah Wali Songo, saya baru pertama kali ikut. Tapi langsung didapuk sama beliau, Ustadz Ali, Abah Ali, wis sing mimpin ngomongin ngono. Pensi ae. Pada saat itu bisnya itu 2, mobil pribadinya itu 4 atau 5. Beliaunya itu bilang salah satu perjalanan orang mau bertasawuf itu adalah salah satunya yang ada harus melalui apa? Harus kita menemui banyak orang, melakukan perjalanan. Tapi yang unik ada, yang unik. Kalau pada saat ziarah itu di Sunan Kudus itu kan mau ke Muria besoknya kan kita nginep di situ, ya. Atau di Cirebon kita nginep, di Abah juga dulu kan gitu ya. Itu kalau pada saat saya lihat perhatikan itu kalau pada saat sholat malam jam 2 itu, wah, 70% peserta itu semua mandi malam, sholat tahajud. Ini untuk saya cukup lucu gitu. Saya terus sering ngomong gini, kadang-kadang bercanda. Kita ini kan dalam perjalanan, saya bilang gitu. Oh, kan dapat dispensasi, boleh itu tidak melakukan gitu kan? Artinya itu sunnah lagi. Iya. Iyalah boleh libur kan gitu kan maksud saya. Ya, terus kadang-kadang gitu kan. Di rumah enggak pernah. Kalau ini kayaknya waduh gitu kan, kayak nggak mau ketinggalan gitu. Nah, itu menurut saya unik. Ya toh. Memang di ziarah itu banyak di Kaliku artinya perjalanan pendewasaan kita belajar zikir gitu kan, ya kan katanya kita harus sabar, harus begini, harus begitu, ya kan. Nah itu kita misalnya sebagai peserta, saya juga pernah jadi peserta. Jadi kita harus mengikuti aturan. Dulu pada saat saya masih menjadi ketua apa segala macam, wah orang kalau ngelihat saya, wah Bensi ini galak lah orangnya apa. Tapi sebenarnya bukan galak, saya tegas gitu aja. Itu saya sangat keras kepada peserta, ya kan. Mau dari base apa segala macam harus segera turun cepat ini, habis itu melakukan
tahlil apa segala macam, itu sampai diprotes sama orang-orang. Karena saya pegang satu yang saya pegang. Beliau ngomong itu, biar orang sak majelis ini musuhi kamu, selama saya tidak berubah, kamu tidak usah peduli. Abah Ali itu sangat disiplin. Dia memberi contoh dengan tindakan. Contohnya bagaimana? Habis ini langsung kembali ke bis. Dia langsung jalan ke bis. Perkara sampai di bisnya itu belakangan itu terserah. Tapi dia langsung di bis. Dia langsung kembali ke bis. Kita dalam ziarah itu punya kesempatan untuk one man show. Punya kesempatan itu. Karena saya pernah ada di sana. Saya handle semuanya. Ya, kamu nggak boleh. Kamu ngapain? Kamu di sini nanti, tunggu saya. Nggak boleh. Bisa kalau saya mau gitu. Kesempatan banyak. Kesempatan untuk one man show itu. Nggak boleh. Walaupun ada kesempatan itu. Saya nggak melakukan itu. Ustadz Ali yang mengajarkan saya dengan tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yang Satu mempersiapkan segala hal yang berbasis teknis agar kenyamanan, keamanan para peserta dapat tercapai. Maka kami harus koordinasi dulu menyiapkan lahan parkir, kemudian berkoordinasi dengan keamanan setempat dan petugas makam dengan tujuan pada saat peserta datang di tempat makam langsung bisa melakukan ziarah dengan aman, tertib dan nyaman. Karena kalau jamaah dapat melaksanakan ziarah dengan nyaman, tertib dan aman, itu adalah merupakan goal atau tugas pokok kami, dan keberhasilan kami tentunya dari berkat dari barakah karomah mursyid dan doa seluruh para peserta. Kalau ada jalan sempit, maka kami berkoordinasi dengan keamanan tempat untuk supaya diurai sehingga rombongan bis bisa langsung berjalan dengan lancar menuju ke destinasi di setiap makam. Kadang-kadang ada di jalan raya itu ada pasar tumpah dan lain-lain, segala satunya kita clearkan di jalan sekaligus untuk memberikan jalan supaya seluruh rombongan 25 bis tadi supaya bisa berjalan dengan lancar menuju ke destinasi yang dituju. Ya alhamdulillah, suka dukanya itu selama saya memantau dan mengikuti ziarah sampai hari ini itu terakhir kemarin tahun 2024 yang sudah kita laksanakan. Itu dari tiap tahun ke tahun ada kekurangan itu selalu dievaluasi yang namanya ada rapat ziarah wali songo. Jadi di mana nanti tahun ini ada kekurangan nanti dievaluasi tahun depan. Di mana ada kekurangannya nanti itu dievaluasi tahun depan. Dan itu sepanjang yang saya tahu dan saya rasakan itu kayak orang itu mempunyai satu jiwa. Jadi mempunyai satu jiwa itu kayak girohnya, semangatnya itu di dalam berziarah itu luar biasa. Sehingga panitia khususnya itu tidak merasa lelah, tidak merasa kecapean. Iya. Walaupun toh begini ya, walaupun andaikan gini. Teman-teman panitia itu bahkan tidak pernah, ada yang sampai tidak pernah merasakan apa itu namanya ziarah. Karena beliau berkhidmat dari petugas. Ya. Tapi karena ada apa? Ada sentuhan kasih sayang dari seorang guru. Sehingga beliau Al-Mukarram itu, ya Jumat Analoga itu selalu memberikan informasi bahwa justru orang-orang yang berkhidmat itu mendapatkan lebih. Gitu. Sehingga orang-orang itu tidak mungkin semakin surut semangatnya. Justru semakin mencintai. Bahkan ada cerita, kalau tidak salah saya ingat saya, ada salah satu ikhwan itu mau berangkat, dia sudah datang. Takdirnya Allah dia opname, masuk ke rumah sakit. Ya. Nah habis itu dia masuk, sudah dapat diinfus. Karena mahabbahnya kepada ziarah tinggi, dia lari itu infus-infusnya dilepasi semua, lari, dia melarikan diri dari rumah sakit itu Sidoarjo itu. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Jadi Masya Allah sampai ada ini cerita serba-serbi ya di dalam pelaksanaan ziarah. Sampai ada yang sampai orang itu berani untuk akhirnya di PHK betul, pemutusan hubungan kerja. Kenapa ya? Karena dipaksakan tidak boleh ikut ikutan, padahal bayar. Nggak boleh ikut karena perusahaan melarang. Jadi sekarang Abah Ali lebih bijak karena kasihan kepada ikhwan akhwat. Dari siapa yang tidak mendapatkan izin tidak diperintahkan dulu. Karena itu nanti itu kasihan. Sampai pernah itu kita biasanya itu tiap tahun itu Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu karena ada kerusakan, ada apa sampai Senin sore. Jadi 5 hari lebih, padahal itu perjalanan 4 hari. Jadi dari evaluasi itu bisnya
harus bagus, armadanya harus bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam sigap, Telantas Demak hadir. Mohon izin kami, Aibtu Fauzi, tim Patwal Polres Demak bersama rekan Aibda Suharyanto. Saat ini juga kami sudah melakukan pengawalan teman-teman dari Pondok Pesantren Suryalaya yang menuju ke wilayah Demak. Saat ini juga kami merasa bangga sekali dapat membantu kelancaran pengawalan kegiatan Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya di wilayah Demak. Terima kasih, semoga semuanya sehat, semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Terima kasih, salam presisi, salam sigap, Telantas Demak hadir. Abah Ali itu learning by doing. Jadi belajar tapi bekerja langsung. Jadi dulu kalau saya pergi-pergi, termasuk ziarah lah, kantongnya dikasih uang kecil. Atau kalau di mobil dulu ditaruh. Dulu awal-awal ada orang minta-minta gitu ya, atau jual makanan apa, susah, sehat, jalan aja saya. Nanti udah agak jauh, bokei uang ini. Lah opo dikei uang sehat, Lah ini kan logik ya. Ini jawaban saya memang begitu. Si sehat Ustaz, si enom. Malah saya kerja. Wah, ini nyupir aja terus kan, tenang aja. Tenru gak ben. Jadi ini ngono. Ya ini ngajari saya. Tentu. Kita ini kan dalam perjalanan. Termasuk ini sekarang ziarah dalam perjalanan. Pasti ada balak. Lah untuk mengecilkan atau meringankan atau menghilangkan balak tersebut, itu pakai sodako. Nah, habis itu apa? Uang yang disediakan kurang, saya keluarkan uang saya sendiri bersedekah. Jadi senang bersedekah itu, tahu manfaatnya. Saya nggak tahu ayatnya apa, mungkin kamu hafal, saya sebut aja kira-kira begitu. Tapi saya sudah melakukan, gitu. Karena kalau saya nanya, itu ayatnya apa? Sekondosa. Kan di Al-Quran disebut, sampaikanlah Al-Quran itu dengan apa? Dengan cerita dan hikmah. Cerita dulu loh. Aku akan diceritani kok ambil Ustaz itu. Sama apa itu cerita toh. Kadang-kadang ambil kakak cerita-cerita. Iya kan? Jadi begitu. Kayak tadi, ketawa-ketawa kita ngakak-ngakak. Nah, ya kan? Kadang-kadang saya bilang, Allah itu juga bercanda sama hambanya ini. Ini kan tadi. Ketawa kita. Nah seperti itu. Cuman orang nggak ngerti bercandanya Kiai Sufi Tasawuf Abah ini. Itu kadang-kadang orang nggak tahu itu bercanda. Bercandanya beliau tapi ada pelajaran.
Sampai sekarang orang-orang nggak bisa kalau nggak ada Umi. Karena nggak ngerti ya sama Allah itu dia diberikan, saya katakan cingkaromai ku Umi loh. Aku nggak nutupi. Karena pernah sebelum Umi ikut campur lah. Berapa kali ziarah itu kita ini tekor terus. Kok nomboi terus. Nah mana Umi yang pegang itu. Terus Ibu turut campur menghitung yang ngaturnya. Karena masalah ngatur manusia itu nggak mudah ya kalau kambing langsung diikat. Ada orang itu mau milih sendiri duduknya seenaknya. Nah, coba kalau kamu mau macam-macam bohong di jalan, ketahuan. Banyak itu. Perkara masalah-masalah di perjalanan itu tahu semua. Sampai saya pernah aku jatuh semua itu meneng-meneng perlu. Nggak tahu gimana caranya kok bisa tahu. Kenapa? Bukan banyak ilmunya, nggak Umi tetap kayak orang biasa. Nggak banyak paham betul masalah tarekat itu cuma sedikit. Sampai ke hakikatnya nggak tahu. Tapi modalnya itu keikhlasannya. Yang melakukan itu lillahi ta'ala, ilahiyan maksudi itu. Kayak Bunda itu gitu juga. Nah, kita ilmu neto yang diandal. Tapi dari lakoni. Ini kerja nyata. Turun tangan, pikirannya turun, uangnya turun, sedekahnya turun, zakatnya turun. Full ke pondok semua. Nah, yang seharusnya dia memiliki hasilnya itu udah nggak apa-apa pondok. Kalau kita nggak punya baru mungkin kita jalu, kebetulan punya. Gitu. Nah itu mungkin dibalas kepada Allah kan 10 kebaikan. Betul karomai. Karena masalah-masalah. Jadi itu juga jadi pelajaran supaya orang itu tidak harus sepakat semua, harus kompak gitu. Jangan sampai ada yang disembunyikan gitu. Kalau enggak orang yang mokong-mokong tadi itu enggak bisa dijatuhkan kalau bukan Umi. Dan kebetulan Umi ini bisa membuktikan apa yang dia sampaikan itu mesti pas. Kalau melanggar pendapat Umi apa pasti bermasalah. Dan itu sudah terbukti. Makanya Umi nyerang, kalau kamu mengatakan enggak usah ikut-ikut Umi kan sudah capek gini-gini. Ya enggak bisa, maunya saya gitu. Tapi kenyataannya sudah berapa kali enggak bisa. Baik perkara makanan, baik perkara apa. Saya harus tahu. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dari tim konsumsi Pondok Pesantren Benteng Suryalaya yang melayani semua ikhwan dalam perjalanan ziarah mulai dari berangkat sampai pulang. Sudah ada 26 bis. Dari tim konsumsi selalu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga semua ikhwan itu bisa mendapatkan pelayanan makanan yang sehat terutama. Untuk itu dari tahun ke tahun itu selalu mengevaluasi pelaksanaannya ini supaya bertambah tahun bertambah baik. Ya tantangannya banyak sekali. Terutama kita persiapkan itu masakan itu supaya tidak mudah basi. Makanya kepada para peserta, mungkin kami dalam pelayanan konsumsi ini kok tidak ada kuahnya, ya itu untuk supaya semuanya bisa bertahan, karena kita juga menghemat waktu supaya perjalanan ziarah ini berjalan sesuai dengan jadwal. Makanya konsumsi ini kita siapkan mulai dari
persiapan sampai di dalam bis itu sudah kita siapkan semuanya, dan para peserta itu sudah tinggal menikmati di dalam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bunda Umi dan teman saya Bunda Aisyah. Kami dari tim kesehatan Ziarah Wali Songo. Alhamdulillah dari awal keberangkatan hingga saat ini kondisi peserta dalam keadaan baik dan sehat-sehat, aman dan terkendali. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. Dari Jawa Timur ke Tasikmalaya, tetap semangat dan sehat. Rombongan PDN Benteng Suryalaya, Surabaya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Pak Hamid, PO Korlap dari Pandawa 87 Pasuruan. Selama ini untuk trip Suryalaya ini kita nyaman dan juga mengasihkan Bapak Wis. Semua dari B1 sampai 25 ini mengasihkan semua. Harapan kita adalah seterusnya menggunakan kerjasama dengan Pandawa 87. Ini saudara, mudah-mudahan setiap tahun, sekarang 25, mudah-mudahan tahun depan naik lagi, dan naik lagi. Jadi kalau kita paham ziarah ini, ya, semuanya ibadah, bro. Semua ibadah. Ini atau jadi 1 tahun kita ini udah wah ini itu apa segala macam. Pas saat ibadah ini itu kita lakukan semuanya. Ya, puasa lakukan dengan kita bersabar, menahan amarah, itu puasa. Apa yang kamu nggak ibadah di sana? Ngatur orang apa itu butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, ya toh, butuh apa namanya? Kelembutan, kan? Iya, itu ibadah. Nggak ada di bukunya, kamu mau cari nggak ada. Ini praktek. Pada waktu Pangersa Abah Hanom itu wafat, saya dipanggil oleh namanya Kiai Haji Syarif Abdullah, atau boleh dikatakan Pangersa Aceh atau Ajengan Imit, yang almarhum Allahyarham itu tinggalnya di Ciawi. Beliau memanggil saya, "Mana Ustadz Ali? Ada apa? Panggil sini." Ya. Cari langsung, saya naik ke atas ke madrasah itu, di atas ketemu sama beliau.
Saya bilang, bah, dicari Baimit. Baimit tanya, nyampaikan begini, 2 pesan. Satu, Surabaya pisah dulu, jalan dulu sendiri, ya, nggak usah ikut di sini, jalan sendiri. Nanti kalau sudah baik, lama-lama boleh. Yang kedua, bagaimana tentang ziarah ini? Kata Mbak Imit itu, 2 saya masih ingat, karena saya saksi hidup. Bagaimana untuk ziarah ini? Mudah-mudahan bah sampai kiamat. Kata bah. Itulah saya 2 pegangan. Satu, saya mendapatkan contoh sampai Abah Hanum itu wafat. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ajangan Imit atau Pangersa Akeh itu tanya, bagaimana ziarah? Langsung Abah Ali menjawab, sampai kiamat bah. Jadi maksudnya gini, ya mudah-mudahan lah kalau kita ini regenerasi, saya, ya namanya saya kan manusia, ya bisa pulang, teman-teman saya banyak yang pulang. Jadi, tapi ajarannya tidak boleh pulang, ajarannya harus terus abadi. Gitu. Jadi seperti Rasulullah, risalahnya Rasulullah apa, tapi ajarannya kan sampai hari ini. Begitu juga kami berharap itu untuk TKN, khususnya TKN Benteng Suralaya ini, karena mengambil daripada induknya itu ada di Suralaya, sehingga apa yang sudah dituangkan dan dipraktekkan dan diitibai oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad An-Nabawi itu pure dari Abah Hanum. Jadi itu murni, tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi zikir jar, zikir khofi, khotaman, manakiban, ziarah. Bahkan maaf, kita lihat dulu masih Pangersa Abah masih ada, orang marak masih ziarah. Pas Abah wafat itu kita lihat sudah semakin susut. Nah alhamdulillah kita ini di bawah komando Al-Mukarram Bali ini sampai hari ini kita tetap punya kesemangatan ziarah ini yang luar biasa. Terbukti bukan omon-omon ya, tapi ini adalah suatu realita yang memang bisa kita lihat kasat mata semua, bahwa Abah Ali tidak main-main. Untuk mengenai amaliyah ini Abah Ali komitmen dan konsisten. Abah Ali itu sangat mahabbah dengan Abah Hanum. Bukan omong-omong, bukan hanya dibutuhkan teori-teori. Betul. Dalam hal materi, dalam hal ajaran, dalam hal kecintaan kepada keluarga. Kalau boleh saya katakan, mungkin kalau Abah Ali diminta lehernya sama Abah Hanum mungkin diberikan. Saking beliau itu totalitas. Jadi kalau saya lihat ya, ada orang sedikit mengkoreksi tentang Abah Hanum, langsung berapi-api. Berapi-api itu untuk mengkonter, untuk memberikan pelurusan itu tentang informasi yang disampaikan.
Cara Wali Songo lanjutkan. Karena kita itu adalah kita bentuk daripada kita mahabbah kita kepada guru. Lanjutkan sampai kapanpun. Saya sebagai sesepuh, karena orang-orang daerah jauh-jauh itu tadi banyak belum mengenal Abah kadang-kadang. Apalagi sudah waksa Abah sudah meninggal, sudah hampir 13 tahun lebih. Dia banyak tidak kenal sama Abah. Jadi kita bawa ke sana untuk memperkenalkan, inilah mursyid kita, guru kita. Kita bawa ini loh, tak kenalkan, tak bawa hasil kerja kita bersama, bukan saya aja ya. Semua tugas kita ini sama-sama berjuang untuk bisa sesuai dengan apa yang dikatakan Abah, mengamalkan, melestarikan. Kita sudah wujudkan. Kita bawa ke Suralaya. Ini loh, waktu Abah masih hidup sampai Abah meninggal. Dan saya wajib membawa karena kan kita. Ya. Nah sampai di sana saya lihat Abah ini kan tidak seperti kiai-kiai biasa. Abah itu tidak terlalu memuji, tidak terlalu juga menyalah. Abah nggak seperti kalau kiai biasa, Masya Allah, enggak biasa. Kalau saya ditelepon sama Baban, sudah di mana ini? Abah lagi nunggu di pintu. Nah, itu kan bahasanya sudah. Ya Abah lagi nunggu. Ya, pinta Abah dia duduk di sebelah pintu situ dulu. Coba. Nah itu disambutnya itu Masya Allah. Kalau saya datang tuh biasanya setelah datang salam sama Abah itu, saya sering diberi berapa langsung salaman, terus kepala saya dipegang, terus ini surbannya tuh ditutupkan ke kepala saya. Lama sampai dipegangi sama Kang Dudun kepala saya supaya gak diangkat, belum selesai. Saya ingat 4 kali itu. Surban itu pertama, kalau tidak salah surban itu warnanya merah. Yang merah kecil-kecil. Saya ngerti. Wah, kok dikasih merah, saya kok nggak kasih putih gitu. Oh ini saya disuruh berani. Karena seorang pemimpin tuh biar ilmunya banyak, kalau nggak berani nggak ada gunanya. Ya, nah, berani bertanggung jawab. Ya, nggak mundur dengan segala permasalahan. Gitu. Makanya dikasih merah itu sampai berdarah-darah pun ya. Kalau sekarang baru tahu dalilnya. Orang-orang yang kebaikan itu tadi, dia tidak takut dengan ancaman apapun, dan dia tidak takut juga kekurangan apa yang dia miliki. Gitu. Semangat saya. Nah, terus lama-lama dikasih yang ini seperti ini, Arafat ini. Ya tahu. Oh. Dikasih ini Arafat, harus makrifat. Saya nggak bisa menghasilkan dewi. Terus dikasih agak kekuning-kuningan, belum putih, kayak mau putih. Jadi sudah berubah. Terakhir putih itu. Nah, terakhir lagi ya saya dikasih topinya itu. Nah, di kamar itu, bukan itu kalau itu di depan umum waktu datang. Kalau itu di kamar. Di kamar itu disaksikan sama Umi, sama Pak Bambang, besannya Abah itu. Bu Bambang, Umi, istri saya. Nah, di situ sama Mama Ut.
Terus saya diberi cincin, diberi gelar sama Abah setelah ditalkin. Saya diangkat wakil talkin. Setelah orang lain semua sudah jadi wakil talkin baru saya. Gitu. Anak-anak orang-orang ini sehari, 2 hari, seminggu, sebulan baru diangkat wakil talkin. Saya ini berapa tahun coba? Mungkin sudah 25 tahun itu baru diangkat wakil talkin saya. Ya, kalau biar tahu orang tuh kesusu-kesusu aja. Di sana nggak ada wakil. Saya ini di sini berapa puluh tahun. Semuanya seneng lah, seneng suasananya itu, Masya Allah. Dan kebetulan di Suralaya itu dulu, kalau kita mau datang tuh orang yang jualan itu, ada pasar-pasar, ya, jalan dari pondok itu sampai ke depan, itu orang jualan semua itu. Kayak pasar apa? Pasar malam gitu ya. Orang jual makanan, pakaian. Jadi orang, dasar orang ziarah ke sana dan pakaian itu bagus-bagus, murah-murah. Di Bandung kan murah-murah ya. Jadi rame itu. Itu pernah nggak nginep sehari. Karena pada waktu itu kondisinya mungkin waktu terlambat sehingga orang-orang ini khawatir yang hari Senin itu kerja jadi nggak bisa kerja karena kita datangnya kemalaman, kecapean. Maka pada itu ada orang-orang protes minta supaya bisa datang. Kalau saya bilang bisa, tapi kita nggak nginep di Suralaya. Jadi kembali ke Cirebon seperti ini. Karena permintaan waktu itu ya kita turuti, kita coba lagi nanti kita hitung. Itu Masya Allah sama semua orang di Suralaya termasuk Umi itu sampai mohon-mohon harus nginep sini. Harus nginep sini. Mama Utin apa ya. Saya bilang bukan kita nggak mau, kita kangen juga. Tapi ini orang-orang ini masalahnya banyak kerja. Tapi kita coba nanti kita hitung lagi, insya Allah bisa nginep sini lagi. Sampai itu, sampai nangis itu. Entah, saking senengnya. Kan jauh sampai sekarang perbedaannya. Seperti langit dan bumi. Sampai-sampai Bu Didin itu mengeluarkan jurus yang saya nggak tahu. Ada informasi dari Abah. Kalau Ustadz, kalau tamu-tamu datang silahkan dihormati. Gitu. Dirapatkan sama keluarga. Tapi kalau Ustadz Ali yang datang harus diseriusi. Gitu. Dia ngomong sama saya itu supaya saya nginep. Itu apa pesan itu? Jadi jurus itu dikeluarkan. Loh kok sampai Abah ngomong gitu? Saya sendiri nggak tahu kenapa Abah ngomong gitu. Padahal saya merasa saya biasa-biasa. Pokoknya kalau Ustadz Ali datang harus. Yang lain itu biasa-biasanya, tapi kalau Ustadz datang harus spesial lah katakan. Tapi itu saya nggak tahu, dia sendiri yang ngomong. Ini bocoran saya beritahu Ustadz, jadi Ustadz tidak boleh kalau tidak nginep di sini. Ya toh. Nah, terus Abah ngomong gitu, saya juga ada apa Ustadz Ali kok sampai Abah ngomong gitu? Dia sendiri ngomong gitu. Kok sampai segitu-gitunya Abah? Saya bilang salah lagi, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Nah. Jadi kenapa saya dispesialkan nggak tahu ya, Abah yang bisa melihat kan gitu ya. Tapi hari itu saya tetap nggak bisa karena orang-orang sudah kadung coba. Tapi selanjutnya kita nginep lagi, diperhitungkan bisa. Dan nginep lagi itu kan masalahnya sudah bermasalah itu, jadi kita memang nggak diizinkan nginep di situ. Kalau enggak ya kita tetap sebetulnya. Kita kan nggak pernah berubah.
Amanah Abah terakhir itu buat tasim. Bahkan mau meninggal, Abah mengeluarkan itu lagi. Padahal yang lain sudah ada amanah lain, tapi dikeluarkan lagi. Alhamdulillah, terima kasih buat panitia Ziarah Wali Songo, luar biasa pelayanannya, sangat menyenangkan. Tidak ada ini, semuanya baik. Alhamdulillah, kita senang. Jamaah Pontianak juga senang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari panitia, dari Abah. Mudah-mudahan berkah semua, kita sama-sama istiqomah dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Abah Adem. Terima kasih sekali lagi, semoga ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunan bin Abdul Samad daripada Pahang, Malaysia. Dan rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melalui ziarah yang bukan hanya dalam bentuk fizikal tapi dalam bentuk spiritual. Kami wakil wanita TPKN Kuantan di bawah pimpinan Ustaz Yunan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Ali Hanafi Akbar kerana telah mengundang kami, menerima kami di sini. Kami amat berbesar hati dan insya-Allah kami kalau boleh ingin datang lagi ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Yani SH Messi. Alhamdulillah saya menjadi bagian dalam peserta Ziarah Wali Songo tahun 2025 ini bersama rombongan besar seluruh penjuru Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi negara Singapura, Malaysia juga turut serta dalam pelaksanaan Ziarah Wali Songo tahun ini. Saya berasal dari Sulawesi. Saya menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai di tempat ini. Alhamdulillah semua itu terbayar ketika saya berada di makam para wali-wali Allah. Yang sangat istimewanya adalah bahwa dalam pelaksanaan Ziarah Wali Songo ini, kita difasilitasi oleh MDTKN Benteng Suryalaya secara baik dan sangat sempurna. Tentunya di bawah bimbingan langsung guru kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan rangkaian acara dalam ziarah Wali Songo beserta dengan berbagai jamaah dari berbagai pulau, bahkan di luar daerah seperti dari Malaysia yang berada dari Pahang yang dibawa oleh Ustaz Yus dan Ustaz Yunan dari Malaysia dari Pahang. Dan alhamdulillah kita kemarin juga telah menyelesaikan ziarah ke makam guru kita yang merupakan guru agung kita, yaitu pemirsa Abah Anom atau Syekh Ahmad Tajul Arfin, yang dihadiri oleh ribuan ikhwan di seluruh Nusantara, bahkan berbagai grup. Dan ini menunjukkan bahwa rasa kerinduan kita untuk berkhidmat menjalankan amalnya dulu, karena para wali-wali Allah kekasih Allah ini adalah merupakan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para 9 wali songo dan guru-guru kita tidak pernah mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang meninggal, bukan orang yang mati, tetapi meninggal dalam keadaan bersama istiqomah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada hari ini dalam perjalanan kita senantiasa Allah mengijabah doa-doa kita, dan kami mengharap kepada ikhwan akhwat mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dapat mengajak anak-anak saudaranya, orang tuanya yang belum ditalkin untuk segera ditalkin untuk mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir kita berziarah Wali Songo, dan hari ini kita kembali ke jalanan ini membawa berkah, membawa keteladanan seperti yang diajarkan oleh Pangersa Abah Ali. Kita tetap mengunjungi para wali-wali Allah, para kekasih dan guru agung kita, Syekh Kiai Haji Muhammad Sohibul Wafa Tajul Arfin. Dan untuk para ikhwan akhwat dari mana saja dari seluruh tanah air, dari luar negeri, Malaysia ya, terima kasih untuk para peserta ziarah Wali Songo yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semua istiqomah untuk bisa terus menjalankan. Tetap semangat syiarnya, tetap semangat istiqomah beramaliyahnya. Insyaallah doa para kekasih Allah dan guru kita mengenai amin. Allah terus semangat.